Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita kedatangan senior kita, ya, yang sudah tidak asing lagi, Bang Haji Salom. Selamat sore, Bang. Jadi sudah banyak yang perkara yang ditangani beliau, ya, sudah banyak, ya. Dan banyak juga yang sudah tertolong, ya, dari permasalahan-permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Jadi ada salah satu permasalahan yang kami ambil, permasalahan hukum madrasah. Nah, ini beliau yang menangani langsung, dan kita tanya dulu kepada Bang Haji. Bang Haji, kenapa permasalahan hukum di Jalan Madrasah, tepatnya di Jalan Kuda itu terlalu lama penyelesaian masalah hukumnya? Apa tanggapan Bang Haji ini? Kasus itu yang kita jalani dari tahun 1998. Pertama-tama yang kita hadapi laporan pidana, pemalsuan surat, yang akhirnya putusan bebas dari pengadilan almarhum Mubarak. Terus kasasi Mahkamah Agung, diputuslah 4 bulan dengan kasus pemalsuan. Setelah itu ada gugatan perdata tentang keberadaan tanah wakaf ini, karena dari wakaf diambil alih oleh yayasan dengan menggunakan surat palsu. Yang dilakukan oleh yayasan digugatlah secara perdata oleh masyarakat, diputuslah oleh Pengadilan Negeri Medan tahun 2000, ya. Terus naik ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, juga dimenangkan oleh masyarakat, sampai PK tahun 2014 putus PK, dimenangkan oleh masyarakat. Masyarakat masih menangkan, ya, PK. Setelah masyarakat minta eksekusi dari 2014 sampai sekarang ini, tidak. Apa hasilnya, Ji? Hanya coba dieksekusi dibatalkan, almaning berkali-kali dibatalkan, dan ini dilakukan gugatan kembali. Gugat baru, ya, Ji? Digugat baru. Gugat baru. Dijawab oleh Pengadilan Negeri sini, Dem. Perkara yang sudah diputus sampai tingkat akhir, digugat lagi ke bawah. Gugatan ini sampai ada 15 kali gugatan. Terus begitu, hanya untuk menghempang eksekusi terhadap objek madrasah ini. Jadi sampai sekarang ini ada berapa gugatan lagi? Ini sedang berjalan, nambah satu lagi. Nambah satu lagi, ya? Gugatan baru. Mungkin yang ke-16 gugatan. 16 gugatan. Ya. Waduh, Ji, ini terlalu lama, ya. Tahun 98 sampai 2014, ya. Sudah dimenangkan sama masyarakat. Benar, oleh masyarakat. Ini pada saat eksekusi terkendala, ya. Ya. Terkendala. Pada saat eksekusi kemarin sudah turun dari pihak pengadilan, kepolisian, hanya dihadang 10 orang oknum preman yang diturunkan oleh mungkin dari dugaan dari pihak lawan, sehingga polisi mundur, pengadilan mundur, tidak jadi membacakan eksekusinya. Hanya 10 orang, eksekusi dibatalkan. Dibatalkan. Ini Bukan dibatalkan, ditunda. Ditunda, ya. Dengan alasan ditunda. Oke, kita renpoy atau kita ralat. Ditunda Oleh pengadilan. Sampai tadi Munawar tadi bilang sampai 16, ya, gugatan, ya. Ada gugatan baru lagi, ya. Gugatan baru. Ji, kendala-kendala yang paling berat apa nih, Ji? Kenapa begitu rumitnya, Ji? Kendala yang kita hadapi paling berat, terutama kriminalisasi. Diduga, ya, Ji, diduga, ya. Dengan dinyatakan surat palsu. Sementara surat yang dituduh palsu itu benar asli. Bahkan pada saat itu saya ikut mendukung untuk madrasah ini tahun 98, usia saya pada saat itu 34 tahun. Ada saya menandatangani.
menandatangani dukungan, surat dukungan 60 masyarakat mendukung bahwa itu wakaf. Surat itulah sebenarnya bukti di perdata juga. Ya, karena sudah kalah pihak lawan, dinyatakan surat itu palsu. Padahal secara perdata itu dasar untuk mengajukan gugatan Iya. Pak Haji ya. Sementara surat itu asli dan saya tanda tangani pada saat itu usia saya 34 tahun. Dan itu pertimbangan mungkin Pak Haji. Nah. Surat pernyataan itu. Ya, pertimbangan di Dan itu jadi bukti ya, Iya. dijadikan bukti untuk jadi pertimbangan Iya. hakim dalam putus itu ya. putusan di tahun 2000. Putusan di tahun 2000 itulah menjadi pertimbangan. Karena kalah di 2014 sudah sampai PK, dilaporkanlah surat itu palsu. Dari 2000 sampai 14, apakah seseorang bisa mengadu setelah 14 tahun? Sementara di pasal 74 Batas waktu. batas waktu seseorang Daluarsa. melapor itu kan daluarsa 6 bulan. Tadi Ya kan? itu kendalanya Ji ya. Ya, kendalanya itu sampai sekarang penyidik yang menangani kasus itu saya laporkan ke Mabes sehingga dimutasi, dihukum sehingga meninggal dunia. Sekarang kasus itu diendapkan saja gitu. Untuk pidananya ya. Untuk pidana ya. Ya, karena nggak bisa dibuktikan mereka. Sekarang perdata kembali ke bawah lagi, gugatan melalui PN. Siapa yang gugat Pak Haji? Ya, pihak-pihak yang udah kalah ini. Targetnya apa itu Pak Haji? Supaya madrasah ini menjadi milik mereka kembali, karena ini kan sudah menjadi villa, bangunan mewah. Dahulunya adalah madrasah. Dahulunya adalah wakaf madrasah. Jadi kita memperjuangkan wakaf itu, ada wasiat dari pewakaf. Ada wasiat dari pewakaf di tahun 56, surat wasiatnya nomor 9. Jadi pewakaf ini menaruh surat itu di pengadilan tahun 56. Tahun 56 kan administrasi Republik ini kan belum berjalan, Belum duduk betul. benar. Ya. Jadi wasiat dia itu ditaruhnya di pengadilan pakai akte notaris. Betul. Wasiat itu kan berlaku setelah orangnya meninggal. Benar. Nah, jadi dialihkan oleh anak pewakaf menjadi yayasan. Bagaimana wakaf bisa berubah menjadi yayasan? Wakaf beda hukumnya, yayasan beda. Seperti Masjid Agung. Masjid Agung itu wakaf. Yayasan itu yang mengurus wakaf, bukan memiliki. Harus bisa dipilah ya Ji. Harus bisa dipilah di situ. Jadi upaya hukum ini ada gugatan baru nih, gugatan ke-16 ya Ji. Karena Ini apa nih ya gugatan yang atau upaya hukum tadi yang dilakukan Ji? ya upaya hukum ya kita melakukan perlawanan hukum. Perlawanan Sudah itu putus, ya. kalah mereka. Gugat kembali. Kalah kemarin terakhir putusan dari Mahkamah Agung ya. Iya, Mahkamah. Juga kalah. Mereka gugat lagi sampai bawah. PN lagi. Oke. Mantap kali nih, udah Berarti padat nih. tidak ada kepastian hukum sampai sekarang. Belum ada Ji ya? Sampai sekarang belum ada. 2023 ini ya? Ya. Iya Ji ya. 2023. Ada kawan-kawan lagi mau nanya sama Bang Haji? Pak Haji, apa harapan Pak Haji sebagai kuasa hukum masyarakat Madrasah Arabia Islamiyah ini tentang tanah wakaf ini kepada Pengadilan Negeri Medan? Ya, mendapatkan kepastian hukum, melaksanakan eksekusi, kembalikan itu kepada masyarakat. Itu harapan kita. Kasih kami kepastian hukum dari 2018 sampai 2023. Sampai sekarang tidak ada kepastian hukum terhadap kasus ini. Tapi mudah-mudahan Ji, obrolan kita di Openg ini obrolan pengacara, yang obrolan itu nggak terlepas dari undang-undang dan peraturan. Mudah-mudahan ya netizen melihat ini ya, khususnya masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Tadi kita ada sedikit mengupas kendala permasalahan hukum yang dijalani Bang Haji Salom ya, yang begitu rumit, wah begitu lama. Oke, terima kasih Ji atas waktunya. Salam Openg, obrolan pengacara.